Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, ya, pada hakikatnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi rendah. Kenapa dikatakan dunia? Summiyat dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Summiyat dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna minal akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini sekarang yang kita lakukan ini, akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah. Laisat bi syai'in bin nisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dani'ah, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita lihat yang tadi yang saya sebutkan hadisnya, bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk. Kalau antum punya sayap nyamuk, nggak ada orang mau beli. Hatta 1000 sayap nyamuk antum punya, nggak ada yang mau beli. Dunia ini tidak ada harganya. Meskipun seberat sayap yang nggak ada harganya, insya Allah. Dunia ini, kata Nabi, lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia. Kemudian dibandingkan lagi dunia, kata Rasulullah, seperti orang meletakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan, itu, ini air yang ada di tangan ini merupakan dunia. Sebentar lagi kering, gak ada apa-apa. Tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi, seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan ahadukum usbu'ahu fil yam thumma yanzur madza yarji. Dia lihat tuh, ini dunia seperti ini. Gak ada arti apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Tapi orang kejar dunia. Dicintai dunia oleh mereka, dikejar dunia itu. Maka kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Antum lihat di buku Tazkiyatun Nufus di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus halaman 109 dan seterusnya. Bahwa ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, وقالوا إنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbariz dzunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Ibnu Qayyim, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115. Ya, di halaman 114, 115 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya, siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, kami nggak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda SAW, apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian? Kata mereka, nggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup
telinganya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ahwan min hadza indallahi alaikum. Dunia ahwan, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajalukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Falyanzur, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut. Letakkan jarinya di laut, dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir enggak akan dikasih setetes air. Di dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dunia ini, mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan. Pokok dosa, pokok kesalahan dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan. Allah murka, ala inna dunya mal'una, mal'un ma fiha, illa dzikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini, kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini laknat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilaknat apa yang ada padanya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang-orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini dua persoalan. Yang pertama, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini nggak boleh. Makanya ketika orang nuntut ilmu, dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan uang, dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia enggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia belajar bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafaah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal ini harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Asas. Kalau enggak ikhlas, ingin mencari dunia atau dia ria, rugi dia, rugi. Makanya yang harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu, kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam mengatakan, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi dan rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah SWT. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharapkan dunia atau setiga. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat, ya.
Di surah Hud ayat 15-16, di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina la yas'aluna fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan perhiasannya disempurnakan, dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan, kenikmatan dunia ini nggak dikurangi, tapi di akhirat balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka kerjakan, lenyap semuanya apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, orang yang mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Untuk melihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan. Bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini. Untuk dagang sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atau 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada arti apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya. Dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i. Belajar kamu. Belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu. Nggak dicela lagi oleh orang. Nggak dihinakan lagi. Semua orang datang. Hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati.
Karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada suruh menghormati orang kaya, enggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya enggak ada. Tapi kalau kita lihat ya, orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam enggak salam dia. La salam wala kalam. Sama orang kaya ketemu, Masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus. Masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allah musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya. Orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya. Yang dilihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Enggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, enggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji. Udah, kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Nggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz-ustadz banyak yang jadi budak, orang kaya. Bodoh. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Dia ajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak. Agar mereka faham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustadz nggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat. Karena apa? Uangnya dibeli hatinya dengan uangnya, nggak boleh dalam Islam. Makanya ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi, kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk sudah luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Nggak sempat ngaji. Anda bisa lihat, bukan mereka nggak ada waktu hari Ahad ini libur, bukan mereka nggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka nggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti pada orang tua. Nggak ada, nggak digunakan oleh dia. Makanya melalui justru dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Nuntut ilmu bermanfaat. Baca Al-Quran manfaat. Silaturahim pada orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, antum perhatikan, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Enggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, enggak bakal beres urusannya. Urusan apa aja enggak beres. Urusan rumah tangganya enggak beres, urusan anaknya enggak beres. Urusan kantornya nggak beres, urusan dagangnya nggak beres, urusan dia dengan saudaranya nggak beres, mesti nggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan, dan ini terbukti nyata ini. Antum bisa lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan dunia nggak beres urusannya. Saya udah lihat dengan mata kepala saya ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu orang-orang yang sibuk dengan dunia, berantakan urusannya. Makanya Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan, Anda bisa lihat kehidupan orang itu. Ribut tiap hari ribut.
Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena ini dunia. Sampai sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan. Gak beres urusannya. Jadi farraqallahu alaihi amrahu. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Nggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia kata Nabi SAW. Dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata." Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup. Artinya pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia kata Rasulullah. Qad aflaha. Berbahagia, beruntung. Man aslam, orang yang Islam. Kemudian warzuqa, diberikan rezeki cukup dia. Wa qanna Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur. Kita diberikan rezeki yang sedikit ini, syukur pada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa silaturahmi. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jangan disibukkan lagi dengan dunia. Ditawarkan pekerjaan, kita udah punya warung, cukup sudah, cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus nggak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, dia hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Famshu fi manaqibi wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirat niyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama'allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan enggak mau dia. Kedudukan nggak mau, dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru, luar biasa, terbukti. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri, mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri, karena takut dia terima apa enggak ya, nanti dia nggak terima, sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita nggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa'as bima fi aidin nas takun ghaniyya.
Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang dikatakan manusia. Kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya. Nabi bersabda, ya Muhammad, ini awalnya yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wal istighna'uhu 'anil nas wa 'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi SAW, awalnya malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu, kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah kata Nabi SAW, syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu bil lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang yang mengharapkan kepada Allah nggak akan kecewa. Tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan. Ya. Cuma kadang-kadang Ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah dilayani. Nanti Ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat Ustadz. Nanti saya mau bantu buat Ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, gak ada manfaatin sama sekali. Ashabud dunia jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja. Gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Nggak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya. Padahal kita nggak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a, yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nggak mau mengharap manusia.